Bab ke-324. Dan, kamu bisa tolong jemput Dedi ke bandara. Katanya, Dedi sudah tiba dan menunggu jemputan. Ujar Mami saat aku sedang sibuk belajar di kamar. Aku menoleh. Mami berdiri di ambang pintu kamarku. Dedi udah datang? Baik, aku akan jemput Dedi sekarang, Mam. Jawabku. Makasih, sayang. Kamu ambil kunci mobilnya di kamar Mami, ya? Yes, Mam. Mami pergi dari kamarku dan aku juga segera bersiap untuk menjemput ayahku. Lily tiba-tiba masuk dan memelukku dari belakang. Kak, mau jemput Dedi, ya? Tanyanya. Iya, kenapa emangnya? Aku mau ikut, dong. Aku mau ikut jemput Dedi dan yang jadi pertama memeluk Dedi. Ah, gak usah deh. Kamu cuma bakalan bikin pusing selama perjalanan, soalnya kamu kayak burung beo. Candaku, tapi ekspresiku serius. Dih, gitu amat sih. Ayolah, boleh, ya? Lily merayuku. Aku menatap Lily dengan senyum malas. Kamu yakin gak bakal bikin ribut di mobil? Lily memasang wajah memelas, sambil menarik-narik lenganku. Aku janji, Kak. Aku bakal duduk manis dan gak banyak ngomong. Deh. Aku berpura-pura berpikir sebentar, menikmati bagaimana wajah Lily mulai cemas karena takut tak diizinkan ikut. Aku boleh ikut? Ya, Kak. Lily merajuk lagi sambil melipat tangannya di dada. Ayolah, kalau kakak gak ajak aku lapor ke Mami, loh. Aku menghela napas, lalu akhirnya mengangguk. Oke, tapi kamu harus janji beneran selama perjalanan mode beo kamu harus senyap, oke? Lily langsung melompat kegirangan. Yeay! Janji, Kak. Aku bakal jadi penumpang terbaik, deh. Kami berdua turun ke bawah. Aku mengambil kunci mobil di kamar Mami, dan kami segera menuju garasi. Di dalam mobil, aku sempat melirik Lily yang terlihat bersemangat. Lily, kamu beneran gak bakal ngomong terus-terusan, kan? Sumpah deh. Kamu kalau mode burung beo bikin kesel. Tanyaku setengah bercanda. Dia memeluk tas boneka kesayangnya sambil tersenyum lebar. Iya, Kak. Aku cuma bakal fokus nunggu Dedi aja. Alright, let's go. Lily sangat girang ketika aku ajak pergi. Dia segera masuk ke mobil dan duduk manis masih sambil memeluk bonekanya. Aku melajukan mobil dengan sedang. Dedi selalu bilang kalau keselamatan adalah hal terpenting daripada terburu-buru. Selama perjalanan, Lily memang cukup tenang mungkin karena sibuk memandang jalan dan membayangkan pertemuan dengan Dedi. Dia memang anak kesayangan ayahku. Berpisah selama beberapa hari saja, dia akan sangat menempel pada ayahku saat bertemu. Bahkan, Lily tak jarang akan menangis sedih saat ayahku pergi keluar kota sehari saja. Dasar. Mungkin karena dia dan Dedi memiliki ikatan batin dan emosional yang lebih daripada aku dan Dedi. Apakah seperti itu hubungan antara ayah dan anak perempuannya? Kak, kenapa Dedi pulangnya cepat? Bukannya mau 3 hari di Singapura? Lily mulai bicara lagi. Enggak tahu. Katanya sih karena Dedi cemas dengan kondisi Mami di rumah. Jawabku sesuai dengan yang aku tahu dari Mami. Kakak yang kasih tahu Dedi soal Mami sakit. Bukan. Mami sendiri yang bilang. Soalnya katanya Dedi telepon terus tapi Mami gak angkat telepon karena demam. Alhasil, Mami terpaksa kasih tahu Dedi kalau dia lagi sakit. Oh gitu, Dedi se-effort itu ya ke Mami. Aku jadi pengen deh, kalau nanti aku dewasa punya suami yang kayak Dedi. Lily berkata sambil memejamkan mata seperti sedang membayangkan keinginannya. Namanya juga cinta, kamu juga pasti bakal dapet yang kayak gitu nanti. Lily bertanya lagi. Kakak bisa kayak Dedi gak? Yang effortnya itu amazing banget dan cinta banget sama pasangan. Misalnya, aku anaknya Dedi.
Dan hampir semua sifatnya Dedi menurun ke aku. Halah, gak yakin deh. Kakak itu orangnya kaku. Gak se-asyik Dedi. Terus kakak itu orangnya kurang romantis. Masa ke Kak Safina aja kakak gak romantis kayak suami ke istri? Dia meragukan kalau aku ini persis ayahku. Masalah romantis atau enggaknya, aku gak perlu nunjukin ke kamu. Biar aku dan Safina aja yang tahu. Lagian bukan konsumsi publik. Jawabku ketus. Lili cekikikan. Sepertinya dia merasa geli mendengar jawaban dariku. Aku jadi kesal padanya. Tapi dia memang lucu. Sesampainya di bandara, aku melihat Dedi yang sedang berdiri sambil menarik kopernya. Dia tampak keren dengan kacamata hitam yang bertengger di hidung mancungnya. Sebelum aku bisa memberi tanda, Lili sudah melesat berlari ke arah Dedi. Dedi! Teriaknya sambil melambai-lambaikan tangan. Dedi langsung membalas dengan senyum lebar. Membuka kedua tangannya untuk menerima pelukan dari Lili yang langsung menyerbu ke pelukannya. Dedi! Aku kangen! Ujar Lili sangat antusias di pelukan Dedi. Dedi juga kangen kamu. Sayang. Balas ayahku memeluk Lili erat. Aku menghampiri mereka yang saling berpelukan. Kak Darren juga ikut jemput. Loh, Dad. Kata Lili sambil menunjuk padaku. Dedi menepuk pundakku dan merangkulku juga. Dedi apa kabar? Tanyaku. Alhamdulillah, Dedi baik. Kamu sendiri? Seperti yang Dedi lihat, aku baik-baik aja. Kalian sudah makan? Tanya Dedi pada kami. Belum, Dad. Belum sempat makan. Soalnya tadi Mami langsung nyuruh aku jemput Dedi. Ya sudah, kita makan dulu deh sebelum sampai rumah. Dedi kangen makan di luar dengan kalian. Asyik. Lili sangat senang. Dedi mengajak kami berdua pergi dari bandara. Gantian Dedi yang menyetir mobilnya kali ini. Di dalam mobil, Lili menempel pada ayahku, walaupun ayahku sedang menyetir. Saking sayangnya pada Lili, Dedi juga malah senang dengan kelakuan anaknya itu. Tak hanya itu, Lili kembali banyak bicara selama perjalanan. Mode burung beonya aktif kembali dan membuatku pusing mendengar ocehannya. Kami tiba di restoran cepat saji. Aku dan Lili memesan chicken katsu pedas, sedangkan Dedi memesan chicken katsu kari. Kami menunggu sambil mengobrol ringan. Apa Mami sudah sehat lagi? Tanya Dedi. Alhamdulillah udah baikan, Dad. Aku dan Kak Darren yang rawat Mami selama sakit. Jawab Lili bangga. Seperti pada kekasih. Benar kata orang, ayah adalah cinta pertama bagi putrinya. Begitulah kiasan yang tepat untuk menggambarkan antara Dedi dan Lili. Pesanan kami akhirnya datang dan kami memakannya bersama-sama. Masih dengan mendengarkan obrolan Lili dan Dedi. Di akhir acara makan siang bersama Dedi dan Lili, aku merasa hangat dan bangga melihat ikatan kuat antara Dedi dan adik perempuanku. Meski aku sering bercanda tentang sifat cerewet Lili, nyatanya kehangatan keluargaku dan cara Dedi memperlakukan kami dengan kasih sayang sangat berarti. Ketika kami selesai makan, Dedi memanggil pelayan untuk membayar. Lili, yang penuh semangat, langsung berkata, Dedi, nanti ajarin aku nyetir ya. Biar kalau Dedi nggak ada, aku bisa nyetir sendiri buat anterin Mami kemana-mana. Dedi tersenyum dan berkata, belum waktunya, kamu masih kecil. Kamu boleh belajar menyetir kalau kamu sudah cukup umur. Ya. Kalau sekarang, jangan minta yang aneh-aneh dulu. Menyetir itu belum diperbolehkan buat anak di bawah umur. Lili cemberut. Dedi mencomot bibirnya yang meruncing. Aku juga tak bisa menahan senyum ketika melihat tingkah keduanya. Dedi merangkul Lili dengan penuh kasih, seolah tak ingin jauh dari putrinya. Di perjalanan pulang, mobil terasa penuh dengan canda dan tawa. Lili kembali ke mode burung beonya, bercerita tentang semua kejadian yang dilewatkan Dedi selama ia pergi. Aku hanya bisa tersenyum, menyadari betapa indahnya memiliki keluarga yang saling mendukung dan menyayangi. Mungkin suatu saat aku akan memiliki keluarga seperti ini juga dengan Safina.
tempat di mana cinta dan perhatian tulus ada setiap saat. Ketika kami tiba di rumah, Mami sudah menunggu di ruang tamu dengan senyum penuh kehangatan. Begitu Dedi masuk, Mami berdiri dan menyambutnya dengan pelukan lembut. Syukurlah, aku lega. Mami dan Dedi berpelukan lagi. Lily, yang tak bisa menahan rasa senangnya, langsung ikut memeluk Mami dan Dedi sekaligus. Akhirnya Dedi pulang. Sekarang aku gak bakal ngerasa sepi lagi. Aku hanya berdiri sambil tersenyum melihat kehangatan di antara mereka. Dedi melirikku, lalu mengangguk dengan bangga. Terima kasih sudah jemput Dedi, Darren. Dan terima kasih juga sudah jaga Mami dan Lily selama Dedi pergi. Aku mengangguk. Sama-sama, Dar. Kita semua senang Dedi pulang. Mami lalu menggenggam tangan Dedi dengan penuh cinta, dan kami semua duduk bersama di ruang tamu. Lily, seperti biasa, mulai bercerita panjang lebar tentang hal-hal yang telah terjadi saat Dedi tidak ada. Dedi mendengarkannya dengan penuh perhatian, sesekali tertawa melihat betapa antusiasnya Lily menceritakan setiap detail. Tak lama kemudian, Mami bangkit dan beranjak ke dapur. Aku buatkan teh hangat buat kita? Ya. Darren dan Lily, tolong bantu ambil kue yang ada di dapur untuk teman minum teh. Kami berdua langsung bergerak menuju dapur. Aku mengambil piring kue sementara Lily membantu menyiapkan sendok kecil untuk setiap orang. Saat kembali ke ruang tamu, Dedi dan Mami sudah duduk nyaman di sofa sambil menunggu kami. Suasana sore itu terasa sangat hangat dan penuh cinta. Malamnya, sebelum masuk ke kamar masing-masing, Dedi memeluk kami satu persatu, seolah ingin memastikan kami tahu betapa berharganya kami baginya. Aku tersenyum saat hendak naik ke kamar, lalu mendengar suara Dedi berkata, kita semua beruntung punya satu sama lain. Terima kasih. Ya, kalian semua sudah jadi bagian penting dari hidup Dedi.